Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Koranca. Dalam edisi yang lalu saya sudah mengantarkan prolog tentang menang di pemilu 2019 yang akan datang. Rekan-rekan para sahabat, kader-kader partai politik dan tokoh masyarakat yang akan ikut pemilu 2019, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bahwa tantangan di pemilu 2019 yang akan datang itu cukup berat, karena di pemilu 2019 itu akan berlangsung serentak antara pemilihan legislatif dengan pelaksanaan pemilihan presiden. Tentu saja hal ini membuat kita harus bekerja keras, karena satu sisi ada tugas untuk memenangkan partai, kemudian juga mensukseskan presiden yang dicalonkan partai. Apakah itu nanti presiden yang diajukan oleh partai itu tidak memakai presidential threshold, tentu saja ini akan menimbulkan banyak calon presiden. Tapi kalau seandainya bahwa tetap memakai sistem presiden threshold, berarti kemungkinan calon presiden yang akan maju besok itu tidak akan banyak, mungkin hanya akan 2-3 orang. Nah, tentu saja hal ini perlu dicermati. Hal yang paling penting menurut saya hari ini adalah banyak kawan-kawan yang hari ini masih belum menyatakan dirinya ke masyarakat bahwa dia akan maju dalam pemilu legislatif. Agak sedikit berbasa-basi ketika ditanya orang. Menurut saya hal itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Nah, dari pengalaman pemilu dari sejak reformasi, ketika era euforia perubahan itu muncul begitu besarnya, dari pemilu 99, terus 2004, 2009, ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap perubahan itu terus mengalami penurunan. Hal ini bisa kita lihat bahwa tingkat antusias masyarakat dalam memilih dari tahapan pemilu yang tahun 99, 2004, 2009, 2014 terus menurun. Artinya masyarakat sedikit mengalami pergeseran, ada rasa kekecewaan akibat dari sistem yang ada, di mana harapan-harapan itu yang tertumpang kepada anggota legislatif tidak sepenuhnya terjawab. Nah, masyarakat masih menganggap bahwa seseorang yang masuk ke dalam parlemen itu akan bisa melakukan perubahan, menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang berat. Nah, itulah sebabnya kita melihat bahwa tidak banyak incumbent atau petahana yang kembali bisa berhasil duduk di dalam parlemen, baik itu di DPRD, kabupaten, kota, provinsi, itu juga misalnya DPR RI. Nah, masyarakat ingin mencari kandidat baru, orang baru yang bisa membawa aspirasinya. Nah, untuk itu, karena tantangannya juga sudah cukup berat, artinya masyarakat pada hari ini sudah mulai berpikir dari masyarakat pemilih yang emosional menjadi masyarakat pemilih yang rasional. Nah, ini tentu saja memerlukan kerja keras. Nah, untuk itu, bagi mereka, kalau menurut saya, yang baru menyatakan akan maju menjadi anggota legislatif, baru setelah keluarnya daftar calon tetap sekitar bulan Agustus 2018,
dan pada saat itu baru ia mengenalkan dirinya kepada masyarakat, menurut saya itu sudah terlambat. Maka sebaiknya menurut saya, saran saya adalah bagi kawan-kawan, sahabat, rekan-rekan yang hari ini punya niat untuk maju di pemilu legislatif, setidaknya sudah menyatakan keinginannya ini kepada mengkomunikasikannya kepada masyarakat, kepada kawan-kawan terdekat, kepada lingkungan yang terdekat, mulai mensosialisasikan diri bahwa memang di tahun 2019 akan maju menjadi anggota legislatif. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang terhormat, yang berminat untuk ikut ini, ada hal-hal yang perlu mungkin saya berikan masukan bahwa sangat penting hari ini untuk maju pemilu legislatif 2019 itu memiliki data. Banyak yang maju dari pengalaman 2014, kawan-kawan tidak memiliki data sama sekali. Yang dia miliki hanya semangat untuk maju di parlemen. Dia tidak mengenal medan tempurnya, bahkan dia tidak mengenal berapa jumlah TPS yang ada di desanya, berapa jumlah TPS yang ada di dapilnya, atau berapa jumlah TPS yang ada di kecamatannya. Tidak banyak yang tahu itu. Dan ada juga yang tidak tahu berapa jumlah pemilih perempuan, berapa jumlah pemilih laki-laki, berapa yang menggunakan hak pilihnya ketika pemilu sedang berlangsung, berapa tingkat golput, dan seterusnya. Untuk itu, mulailah dari sekarang untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemilu itu sendiri, terlebih khususnya adalah ketika maju di daerah pemilihan kita. Bayangkan kalau seandainya di daerah pemilihan tempat saudara-saudara, kawan-kawan, para sahabat maju itu terdapat 10 kursi yang mau diperebutkan, kemudian ada 13 partai yang akan maju untuk memperebutkan kursi itu, maka jumlah petarung atau orang yang akan bertarung dengan kita itu 10 kali 13, berarti ada 130 orang yang akan berlomba untuk mendapatkan 10 kursi. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan, itu adalah pekerjaan yang cukup berat. Untuk itu, jika persiapan tidak dilakukan dari sekarang, ini sungguh-sungguh sangat berisiko. Jadi, menurut saya, mulai dari sekarang, mulailah untuk mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi, mengenal daerah pemilihan, mengenal konstituen kita, mengenal demografi dari para pemilih, mengenal tokoh-tokoh yang berpengaruh, mengenal pengaruh dari sebuah partai, mengenal partai-partai apa saja yang menjadi pemenang di tahun 2014 di desa A, B, C, D, di daerah-daerah kawan-kawan, di daerah pemilihan kawan-kawan. Dan ini penting untuk melakukan analisa terhadap strategi apa yang bisa disusun untuk maju di pemilu 2019 yang akan datang itu. Ada 5 hal yang menjadi penentu kemenangan seseorang caleg. Pertama adalah popularitas, kemudian kekuatan finansial, yang ketiga marketing politik, yang keempat adalah mesin politik, yang kelima integritas dari caleg itu sendiri. Bagi mereka yang memiliki popularitas, itu adalah sebuah modal besar yang akan mengurangi kos politik di dalam memobilisasi massa. Secara teori dan memang secara kenyataan juga itu berjumpa, mereka yang populer, mereka yang memiliki popularitas yang tinggi,
itu cenderung memiliki elektabilitas yang tinggi. Karena itulah banyak partai politik mencari orang-orang yang akan menjadi anggota legislatif itu adalah terutama sekali diprioritaskan kepada mereka-mereka yang memiliki pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat. Popularitas itu bisa diciptakan, artinya tergantung dari sistem yang kita bangun bagaimana untuk mempopulerkan diri kita. Nah, kawan-kawan, yang penting hari ini ketika kita berhadapan dengan tokoh populer, itu bukan berarti bahwa yang bersangkutan itu akan memenangkan pertarungan. Tetapi setidaknya ini sudah menjadi sebuah modal besar bagi dia untuk memenangkan pertarungan ini. Bagi kita yang belum memiliki populer yang cukup tinggi, tentu harus melakukan langkah-langkah bagaimana untuk bisa dikenal tentang diri kita, yang mungkin disebut adalah membangun citra diri, bahagian dari sebuah kegiatan marketing politik kita. Ini penting karena memang dari hasil penelitian berbagai lembaga survei, mereka yang terpilih itu adalah mereka yang cenderung lebih dikenal oleh konstituennya. Jadi kalau hari ini kita hanya dikenal dari lingkungan yang terbatas, lalu punya semangat dan optimisme yang tinggi, maju, dan di sana kita merasa bahwa diri kita akan dikenal oleh orang lain dan konstituen khususnya, dan itu akan itu belum tentu. Hasil analisa saya di dapil di daerah saya, mungkin juga kawan-kawan bisa mencoba menganalisa dari data-data pemilu yang ada di daerah pemilihan kawan-kawan para sahabat semua. Saya mengambil beberapa sampel desa di mana di desa itu ada beberapa orang calon yang maju dari partai politik. Ternyata hampir sama dari berbagai sampel desa yang saya ambil, itu desa yang masyarakatnya memberikan suara terhadap caleg yang berasal dari desanya itu, ketika dijumlahkan atau diakumulasikan semuanya, itu tidak lebih dari 40 sampai 56%. Bahkan ada yang kita temukan 65% suara yang ada di desa itu diberikan kepada caleg yang berada dari luar desanya. Jadi ini penting. Nah, untuk menganalisa itu. Dan dari analisa yang juga saya lakukan, analisis yang sudah saya lakukan, kawan-kawan yang duduk di parlemen di saat ini di daerah tingkat 2 kabupaten atau kabupaten kota yang saya lakukan analisis, mereka yang duduk ini adalah yang memiliki basis konstituen yang terkuat di daerahnya sendiri, artinya di desanya sendiri. Nah, untuk itu, bagi kawan-kawan yang berniat untuk maju hari ini, tentu juga sudah harus mendapatkan seberapa besar sebetulnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat yang ada di desa kita, seberapa besar dukungan yang diberikan oleh masyarakat yang ada di desa kita. Ini sangat penting. Hasil analisa saya dari hasil pemilihan umum 2014 yang lalu, tidak banyak sumbangan suara yang diperoleh oleh para caleg yang berasal dari desa-desa lain. Nah, sentimen ini juga semakin menguat. Masyarakat sudah menginginkan bahwa ke depan
yang menjadi anggota legislatif itu adalah warganya sendiri. Nah, kalau seandainya hari ini adalah jumlah penduduk yang dimiliki di desa kita itu hanya jumlah sedikit dibandingkan oleh desa yang lain, ini sungguh menjadi sesuatu yang rawan. Jadi bagaimana untuk membangun sebuah popularitas dan bagaimana untuk mengukur popularitas kita, ini sudah perlu dilakukan dari sekarang.